Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, merespons kemunculan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS di Pilkada Jakarta. Menurutnya, terbentuknya KIMPLUS bukan bagian dari upaya koalisi pemerintahan menghadang Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Langkah Anies Baswedan bertarung di Pilkada Jakarta terancam terhenti dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIMPLUS yang akan menarik partai politik pengusung Anies. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, angkat bicara. Jazilul mengatakan, KIMPLUS terbentuk bukan untuk menghadang Anies agar tidak bisa maju pilkada. Menurutnya kehadiran KIMPLUS di Jakarta sebatas untuk berkolaborasi di pemerintahan yang akan datang. Kolaborasi KIM dengan sejumlah partai lain itu sebagian akan dimulai pada saat pelaksanaan pilkada. Jazilul menambahkan, koalisi partai politik di Pilpres dengan pilkada memiliki perbedaan. Koalisi di pilkada lebih condong kepada kepentingan partai di tiap-tiap daerah. Politik kan memang cair, kan selama ini PKB ketika ngusung Pak Anies kan PKS juga mengusulkan wakilnya, kan belum ketemu titik temunya kan. Sementara muncul lagi KIMPLUS dan lain-lain. Ya kita ikuti dulu dinamikanya seperti apa, nanti pada finalnya kayak apa. Tapi ada keinginan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi itu dalam pemerintahan ke depan, dan sebagian dimulai dari pilkada kira-kira begitu. Kan kita ingin pilkada berjalan lancar, apalagi juga di DKI nggak ada riuh-riuh, supaya semuanya lancar. Siapa partai yang akan bergabung ke dalam KIMPLUS sendiri memang belum diumumkan. Namun komunikasi antar partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju dan di luar KIM masih terus terjalin. KIMPLUS adalah koalisi yang terdiri dari gabungan partai-partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 beserta tambahan sejumlah partai lain. Jika terwujud, KIMPLUS akan menjadi koalisi besar di Pilgub Jakarta 2024. Keberadaan koalisi besar dapat mengurangi peluang calon-calon untuk maju sebagai kandidat kepala daerah sebab ada syarat ambang batas 20% kursi di DPRD sebelum koalisi partai dapat mengusung calon di pilkada. Tim TV One mengabarkan. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kian gencar merayu partai lain di luar koalisi untuk menghadapi Pilkada Jakarta. Koalisi gemuk yang diberi nama KIMPLUS rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat. Lalu partai mana saja yang bakal pindah haluan untuk bergabung dalam poros KIMPLUS? Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus menjelang Pilkada Jakarta masih terus bergulir. KIMPLUS adalah sebutan koalisi baru yang akan berisi partai-partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres lalu, ditambah partai lain yang berada di luar Koalisi Indonesia Maju. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan, KIMPLUS sudah menyepakati nama Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun, partai manakah yang akan merapat ke KIM akan diumumkan dalam waktu dekat. Ya, insya Allah di KIMPLUS sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Bang, boleh dijelaskan KIMPLUS ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka Deklarasi. bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai KIM dan plusnya. Plusnya lebih dari satu. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Ya nggak ada tukar guling ya, ada bagaimana menyinkronkan KIM dan plusnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan di daerah khusus Jakarta.
Pengamat politik Khairul Umam memperkirakan besar kemungkinan ada 1 atau 2 elemen dari Koalisi Perubahan atau PDI Perjuangan yang berpotensi pindah haluan. Nasdem dan PKB sebelumnya memang menunjukkan gelagat akan menarik dukungan ke Anies. Sementara PKS mendapat tawaran menarik jika memutuskan mau bergabung dengan Kim Plus. Baru pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran bisa saja kemudian melakukan negosiasi dengan partai-partai yang berusaha untuk berpindah haluan atau bergabung ke pemerintahan baru nanti. Maka opsi seperti PKB dan juga Nasdem untuk kemudian beralih haluan untuk memberikan dukungan kepada Kim berpotensi terbuka. Bahkan kalau misal kemudian PKS sendiri barangkali merasa akan ditinggalkan dan kemudian akan di-corner karena tidak memiliki partner untuk berkoalisi, maka bisa saja plus itu adalah pelibatan PKS itu sendiri dengan memberikan opsi bagi PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta sebagai opsi cawagup di level Jakarta. Elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap sulit ditandingi diduga menjadi pemicu pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilkada Jakarta. Jika Nasdem, PKB, dan PKS setuju bergabung dengan Kim Plus, maka praktis kans Anies untuk maju di Pilgub Jakarta kian menipis. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabar dari dunia politik lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda pada wadah berikut ini. Pemirsa, Ridwan Kamil hampir dipastikan maju di Pilkada Jakarta usai mendapat sokongan dari Koalisi Indonesia Maju plus beberapa partai lain yang bakal ikut bergabung dalam koalisi. Sementara itu, langkah Anies Baswedan justru terancam terhenti jika partai pengusung Anies memutuskan untuk memilih pindah haluan. Peluang Ridwan Kamil melenggang di Pilkada Jakarta kian terbuka lebar. Koalisi Indonesia Maju yang dimotori Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat disebut-sebut sudah menyepakati nama mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk berlaga di Jakarta. Tak sampai di situ, Koalisi Indonesia Maju juga sudah berancang-ancang menggait anggota baru dan berganti nama menjadi Kim Plus. Namun teka-teki partai mana yang akan merapat ke Kim hingga hari ini masih belum juga terjawab. Publik masih menerka-nerka partai manakah yang akan pindah haluan. Apakah Nasdem, PKB, atau mungkin saja PKS yang sudah terlebih dulu meminang Anies Baswedan? Selain Ridwan Kamil, memang hanya ada nama Anies Baswedan yang sudah mendapat dukungan dari partai. Namun tiket pilkada yang digenggam Anies tampaknya masih belum aman. Belakangan tarik ulur dukungan dari Nasdem dan PKB untuk Anies memberi sinyal kuat adanya tawar-menawar politik yang sedang berjalan. Apalagi kedua partai belum juga memberi surat rekomendasi secara resmi untuk mengusung Anies. Sementara itu, sikap politik PKS bisa saja goyah. PKS bahkan sempat mendapat tawaran dari Kim untuk memajukan kadernya sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. PKS juga tak bisa berlayar bersama Anies di Pilkada Jakarta jika Nasdem dan PKB benar-benar menarik dukungan mereka. Jika ini terjadi, maka praktis hanya koalisi PKS dengan PDI Perjuangan yang membuat Anies tetap bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta menimbulkan banyak spekulasi. Ada dugaan manuver politik ini dilakukan untuk membendung langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Pertanyaannya, mungkinkah Ridwan Kamil menjadi calon tunggal jika koalisi pengusung Anies pindah haluan? Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Karim. Waalaikumsalam, selamat sore Windy. Prof. Karim, ini bagaimana Anda melihat peta politik jelang Pilkada Jakarta setelah adanya rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus, Prof. Karim? Ya, yang pertama, politik itu kan tidak seperti kamu nggak bisa jura gitu ya, karena semua kondisi bisa terjadi. Apalagi kita punya pengalaman di Pilpres. Begitu ada Black Swan, ada sosok yang bisa memporak-porandakan pola-pola yang sudah terbangunnya sebelumnya, semua skenario itu hancur. Jadi menurut saya, apapun kondisinya, apapun arahnya, sampai hari ini masih berandai-andai. Andaikan Kim solid,
andaikan Kim Plus terwujud gitu ya, andaikan ada 2 atau 3 partai pengusung Anies semula pindah gitu ya, semua pengandaian. Mengapa begitu? Sebab sekali lagi sebelum ada deklarasi itu nggak bisa kita pegang. Tadi dikatakan bahwa memang Kim sudah sepakat mengusung Ridwan Kamil dan tengah melakukan apa tadi konsolidasi atau apa rekonsiliasi atau apa namanya, dan itu tidak sederhana seperti yang diucapkan. Di permukaan nampak damai-damai saja, tetapi kita tahu dalam sebuah peta koalisi itu, partai-partai itu selain ingin memenangkan koalisinya, juga ingin mengambil posisi strategis untuk masing-masing partainya. Jadi kalaupun sudah sepakat dengan calon gubernur Ridwan Kamil, muncul persoalan siapa yang akan menjadi wakil gubernur yang akan mendampinginya. Kalau tidak ada orang yang bisa bertindak seperti kompres, yang bisa meredakan panas persaingan itu meskipun tidak menyembuhkan penyakit, itu akan menjadi masalah berkelanjutan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tentang siapa plusnya juga harus dijawab gitu. Sebab kalau hanya PKB yang gabung atau Nasdem yang gabung, itu kan masih menyisakan kekuatan lain yang memungkinkan untuk mengusung partai lain. Yang kedua, kalaupun misalnya PKB dan Nasdem gabung dengan Kim sehingga plus-plus, kan masih ada PKS dengan PDIP. Saya melihat kemungkinan gabungnya PKS dengan PDIP meskipun agak jarang, itu lebih mungkin ketimbang gabungnya PDIP ke Kim. Jadi menurut saya, Anies terancam mungkin ya. Tapi apakah akan menjadi kota kosong, itu tidak menjadi keniscayaan ketika Anies terganjal lalu akan menjadi kota kosong, selama PKS dan PDIP mengambil opsi. Sebab lucu gitu ya, kalau melawan kota kosong, itu kan seperti prasmanan serasa nasi bungkus gitu ya. Ada pilihan tapi tidak untuk memilih, ya seperti referendum, persetujuan setuju atau tidak. Untuk daerah selevel Jakarta itu kayaknya tidak elok banget gitu ya. Untuk ibu kota meskipun akan pindah gitu ya penduduknya, meskipun tidak banyak tapi rata-rata tercerdaskan, tapi kok harus memilih kota kosong memberikan referendum. Jadi menurut saya berbagai opsi masih mungkin terjadi gitu ya. Dan memang persoalannya rumit. Saya melihat ini bukan sekedar menjegal Anies gitu ya, tetapi memang saya melihat ada persoalan yang belum terselesaikan antara majunya Anies. Jujur, ketika mendengar pertama kali Anies akan maju pilkada, saya bertanya, apakah hubungan dia dengan Prabowo Subianto atau dengan Kim sudah cair atau belum? Sebab positioning Anies yang berubah, yang semula menjadi lawan yang berhadap-hadapan dengan Prabowo, lalu kemudian mengubah seketika tanpa misalnya kesepakatan dengan Prabowo untuk mengubah seketika menjadi bagian dahan atau ranting. Karena meskipun gubernur ini bukan pembantu khusus presiden, bukan seperti kabinet yang menjadi pembantunya presiden, tapi menjadi gubernur itu artinya kan berada dalam sistem. Nah, apakah keberadaan Anies di dalam sistem ini sudah diterima setidak-tidaknya disepakati atau tidak? Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, langkah PKS yang memasangkan Anies gitu ya dengan aman itu juga mengundang persoalan. Belum lagi koalisi dibangun, belum lagi kesepakatan ditandatangani. Kok sudah ada tawaran yang hanya mengandung opsi mati? Ya setuju tidak misalnya Anies dengan calon yang diusung dengan saya, pasangan aman, mari gabung. Orang akan bertanya, saya gabung dengan aman, lalu saya mendapat apa? Jadi menurut saya ini persoalan komunikasi politik yang berkepanjangan. Majunya Anies ke dalam bursa Pilkada DKI menyisakan pertanyaan, apakah majunya dia itu sudah clear hubungan dengan Prabowo? Jadi posisi dia yang semula menjadi kontestan, lalu akan menjadi bagian dari Prabowo itu sudah disepakati dan diterima atau belum. Lalu yang kedua, posisi yang ditawarkan PKS dengan mengusung Anies dan kadernya juga akan mengurangi daya tawar untuk menarik partai lain bergabung dalam koalisi ini. Jadi persoalan menurut saya bukan sekedar menjaga Anies, bukan sekedar menghadapi kota kosong, tapi ini persoalan yang rumit. Tapi dalam sampai 27 Agustus ini menurut saya masih akan terus berpacu. Akan terjadi badai dalam secangkir kopi lah, panas-panas di permukaan, di elit-elit Jakarta, tapi tidak sampai ke daerah menurut saya.
Nah, Prof. Ali, tadi kan Anda menyebutkan bahwa ini masih sangat dinamis. Menurut Anda, perkiraan Anda partai mana yang berpeluang besar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Ridwan Kamil? Apakah ada nama-nama seperti Partai Nasdem, PKS, ataupun PKB ini sudah dipastikan ada kemungkinan untuk ikut bergabung dengan Kim? Ya, menurut saya dipastikan tidak bisa ya, tapi nada-nadanya kan misalnya Surya Paloh sudah mendukung Prabowo Subianto, kemudian PKB juga sudah akan menerima tawaran bergabung di Kim dalam pemerintahan. Jadi menurut saya dari dibanding dengan PKS, PDIP, ya Nasdem dan PKB paling mungkin untuk bergabung dengan Kim. Nah, kalau ini terjadi berarti kan tinggal menyisakan PKS dan PDIP. Dan saya yakin ya, ketimbang memilih gabung dengan Kim, PDIP akan rela berkoalisi dengan PKS. Jika ini terjadi, maka sekurang-kurangnya kan ada dua pasang gitu ya. Hanya dan itu keyakinan itu harus kita pelihara, dan pembacaan itu tidak boleh kita tipek selama deklarasi belum dilakukan. Sebab jangankan untuk kandidat gubernur, bukankah kandidat wakil presiden yang sudah jahit baju aja bisa ganti? Ini politik Indonesia banget gitu loh, apalagi Jakarta. Jadi menurut saya tidak bisa hanya karena sudah diumumkan, itu bisa dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Apalagi selama akan ada black swan atau angsa hitam, kandidat yang tidak diduga tapi kemunculannya bisa memporak-porandakan konstelasi yang ada, itu bisa mengubah semuanya. Jadi jangankan soal nasib Anies, menurut saya nasib Ridwan Kamil juga belum aman 100% kok. Siapa yang bisa jamin Ridwan Kamil tak akan tergantikan oleh Black Swan? Tiba-tiba misalnya ada manuver luar biasa yang melibatkan tangan setengah dewa untuk mengubah, oh jangan begini komposisinya. Mau apa partai itu? Sebab kita tahu ya, menunggu surat perintah, menunggu rekomendasi, menunggu instruksi sampai pada titik deklarasi itu kan sulitnya minta ampun. Tidak bisa dibaca secara teori begitu saja. Tidak bisa kita melihat linearitas seperti itu, apalagi kita sudah diajarkan dengan pengalaman Pilpres, pengalaman koalisi gitu ya. Bisa saja Kim jadi Kim plus jadi Kim bisa jadi. Jadi menurut saya berbagai peluang masih harus kita lihat gitu ya. Karena komunikasi politik tidak sesederhanakan yang dikatakan tadi. Ya tinggal konsolidasi, tinggal sinkronisasi. Ya tinggalnya itu masih rumit gitu ya. Masih rumit menurut saya. Prof. Kim, tadi Anda juga menyebutkan bahwa untuk di wilayah Jakarta ini kemungkinan kecil untuk kota kosong. Tapi mungkinkah Ridwan Kamil melawan kota kosong di Jakarta seandainya partai di luar Koalisi Indonesia Maju tergiur untuk pindah haluan, Prof? Ya, syarat terjadinya kota kosong itu ketika Kim plus misalnya, Kim ditambah Nasdem dan PKB, kemudian tersisa PKS dan PDIP tidak mengajukan calon gitu ya. Tapi menurut saya itu mustahil. PKS sebagai peraih suara terbanyak meskipun tidak bisa mencalonkan sendiri. Mustahil juga PDIP misalnya partai yang periode yang lalu menguasai lalu tidak mengajukan. Toh jika PKS dan PDIP bergabung itu bisa mengajukan syarat. Belum lagi dari sisi selera dan logika gitu ya. Meskipun politik mengizinkan untuk referendum, untuk melawan kota kosong, tetapi tes demokrasi, rasanya demokrasinya itu akan hambar. Saya ibaratkan tadi, ibarat orang yang prasmanan tapi hanya disediakan satu pilihan menu. Itu kan prasmanan rasa nasi bungkus kalau begitu. Ya udah aja nggak usah dibilang prasmanan nasi bungkus gitu kan. Tapi karena sistemnya harus prasmanan lalu dipaksa-paksakan. Gak enak ya, apalagi untuk DKI. Jadi sekali lagi, meskipun secara teknik bisa, tapi kok itu mengganggu rasa demokrasi. Dan saya sampai hari ini, saya masih yakin begitu ya. Sebab yang menunjukkan tanda-tanda akan tergiur itu kan hanya PKB dan Nasdem. PKS masih di luar, PDIP juga masih bungkam. Dan bungkamnya PDIP itu bisa saja lagi bermain mata dengan PKS, bisa saja sedang tawar-tawar menawar gitu ya. Oke, kalau begitu akomodasi juga dong kader PDIP kan. Politik itu soal metode, bukan soal mistik, bukan soal perkiraan. Sekali lagi politik itu soal metode, bukan soal mistik, bukan soal kira-kira atau misalnya simulasi-simulasi gitu ya. Gitu ya. Ya, Prof. Karim, tadi Anda menyebutkan juga bahwa PDIP masih bungkam. Nah, lantas bagaimana dengan PDI Perjuangan? Apakah memungkinkan membentuk poros baru, Prof?
Ya, masalahnya kan suara yang dimiliki PDIP teh berapa ya? 15 ya, 15 kursi, masih 7 kursi kurangnya. Tinggal dia akan gait dari mana 7 kursi itu. Kalau misalnya dia dapatkan dari PPP, dari Perindo itu hanya 17 ya. Kalau misalnya koalisi di Pilpres tetap terbangun hanya 17. Masih kurang 5 kursi. Nah, tinggal ya masalahnya PDIP mau gait suara mana. Maka yang paling mungkin itu ya dengan PKS menurut saya gitu. PKS 18 tambah 17 35. Oh, sangat memadai gitu ya. Kalau misalnya PKB dan Nasdem gabung ke sana gitu ya. Itu dengan asumsi bahwa PSI juga ikut ke dalam Kim Plus. Jadi menurut saya hitung-hitungannya sederhana sebenarnya gitu ya, karena kursinya jelas, aturannya jelas. Yang tidak sederhana adalah bagaimana melakukan sinkronisasi antar partai ini, sebab proses komunikasinya rumit. Sekali lagi, kenapa saya bilang rumit? Ketika sebuah partai berkoalisi, sekali lagi bukan hanya ingin memenangkan koalisinya, tetapi masing-masing partai ingin mengambil posisi strategis di dalam koalisi itu. Ya, mirip-mirip dengan timnas lah. Kalau ditanya, yang penting bagi kami adalah kemenangan tim. Tapi bohong kalau setiap pemain tidak ingin mencetak gol. Begitu sebenarnya analoginya. Baik, terima kasih Prof. Karim waktunya bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Meski panas tetap damai lah. Gitu ya, tetap damai. Selamat sore, terima kasih waktunya. Dan pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku mendapatkan tawaran dari Koalisi Indonesia Maju soal kerjasama di Pilkada Jakarta. Meski begitu, PKS tetap memprioritaskan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sudah secara resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. PKS memberikan mandat dan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari mitra koalisi partai agar pasangan yang diusungnya bisa berlayar dalam Pilgub Jakarta. Namun hingga saat ini, nasib pasangan aman masih juga mengambang. Baik PKS maupun Anies Baswedan belum bisa mencari mitra koalisi partai untuk bekerja sama. Di tengah mengambangnya nasib Anies Baswedan, godaan politik terhadap PKS pun muncul dari Koalisi Indonesia Maju. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku mendapat tawaran menggiurkan dari Koalisi Indonesia Maju untuk kerjasama di Pilkada Jakarta. Mencuat rumor jika Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju akan dipasangkan dengan Presiden PKS Ahmad Saiku di Pilkada Jakarta 2024. Meski PKS goyah dengan tawaran tersebut, namun menurut juru bicaranya M. Khalid, PKS tetap memprioritaskan dan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Proses yang sudah kita lalui ini juga cukup panjang, selama 40 hari, kita berharap pasangan ini akan berlayar. Tentu kita tidak ingin nanti ketidakpastian ini semakin panjang, sehingga saat ini kita melihat bahwa pasangan aman ini kita berikan extra time. Ibarat kalau main bola ini ada extra time ya. Dan kita dengan extra time ini kita juga melihat juga kenapa proses ini tidak dalam kondisi statis, dinamis. Karena ada tawaran-tawaran tadi seperti yang Mbak Caca sampaikan tadi, itu juga muncul. Kami akui ya, dari Kim dan sebagainya muncul juga kepada kami. Sehingga kita juga harus melihat peluang-peluang yang ada di sini. Ya, sehingga komunikasi terus kita jalin ya dengan berbagai pihak. Namun kami tetap memprioritaskan bahwa pasangan aman ini bisa berlayar. Menurut analis politik Agung Baskoro, salah satu pekerjaan rumah Anies Baswedan agar bisa maju di Pilkada Jakarta, salah satunya adalah berkomunikasi dengan partai politik dan memintanya kriteria calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Dan dari situ, Anies kemudian bisa mendeklarasikan diri sehingga bisa memantik partai lain untuk mendukungnya. Ada beberapa pekerjaan rumah untuk Mas Anies supaya bisa berlayar, salah satunya bagaimana mengorkestrasi partai-partai politik yang mendukungnya agar punya kejelasan. Contoh misalkan bagaimana dia menyebutkan kriteria wakil idealnya atau kemudian menyebutkan bagaimana figur-figur yang tepat mendampinginya dan kemudian ini bisa dideklarasikan segera. Dan itu bisa menarik dan memantik ya partai-partai di luar PKS misalnya, karena dalam kondisi ini PKS-nya sudah
melirik yang lain ya, kemungkinannya per malam ini, sehingga masih ada tersisa misalkan Nasdem, PKB, dan PDIP. Nah, tugasnya di sana, kalau seandainya ada deadlock di PKS. PKS mengaku sudah memberikan tenggat waktu hingga 4 Agustus kepada Anies Baswedan untuk memenuhi kuota agar pasangan Anies dan Sohibul Iman bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Namun hingga tenggat waktu tersebut belum juga terpenuhi. Bahkan PKS sudah memberikan extra time kepada Anies Baswedan untuk memenuhi kekurangan kursi di Jakarta. Lalu, akankah PKS menerima tawaran dari Koalisi Indonesia Maju? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Meski diguyur hujan deras, belasan ribu pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton, Syaraswati Samiun dan Rashid Mangura tetap antusias meramaikan pesta rakyat dan deklarasi. Deklarasi pasangan Syara digelar di lapangan Banabungi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Buton, Syaraswati Samiun dan Rashid Mangura dengan jargon Syara menggelar pesta rakyat sekaligus deklarasi pasangan Syara sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton periode 2024-2029. Sebagai tokoh perempuan yang maju melalui jalur independen bersama Rashid Mangura, Syaraswati akan melanjutkan program pembangunan yang pernah dirintis sang adik, Samsu Umar Abdul Samiun, saat memimpin Kabupaten Buton 10 tahun silam. Saya bersama Pak Haji Rashid Mangura, insya Allah kami punya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. Itu utama. Kami juga akan melanjutkan apa yang sudah pernah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat lama. Kami akan lebih tingkatkan lagi. Sementara Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun mendukung penuh pasangan Syara dan memilih calon perempuan juga berlatar belakang sejarah di mana Buton pernah dipimpin dua raja perempuan, yaitu Raja Waka-Aka dan Raja Bulawambona di abad pertama berdirinya kerajaan atau Kesultanan Buton. Kenapa saya memastikan menetapkan Ibu Syaraswati sebagai calon bupati yang mewakili sekaligus kaum Jender, dan ini juga ada histori sejarah dari Kesultanan Kerajaan dan Kesultanan Buton. Raja Buton yang pertama itu perempuan dan raja yang kedua juga perempuan, dan Bupati Kabupaten Buton juga insya Allah dari kalangan Jender sekaligus mewakili kaum ibu-ibu di Kabupaten Buton ini. Kegiatan pesta rakyat dan deklarasi pasangan Syara menuai banyak pujian dari para pendukung dan simpatisannya. Syaraswati Samiun dinilai sebagai tokoh perempuan yang dapat membawa perubahan dan kemajuan daerah Kabupaten Buton. Pasangan Syara memohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Buton agar niatnya untuk membangun daerah dapat terwujud. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, tim TV One mengabarkan. Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman kembali terpilih menjadi anggota DPD periode 2024-2029 melalui pemungutan suara ulang di Sumatera Barat. Kabarnya usai jeda. Pemirsa, nama Tri Risma Harini dan Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu yang mencuat dicalonkan di Pilkada Jawa Timur dari PDI Perjuangan. Pakar politik Universitas Erlangga menilai dua tokoh tersebut berpotensi kuat melawan petahana Hovifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Apalagi jika berkoalisi dengan PKB sebagai partai pemenang Pileg di Jatim. Sampai saat ini PDI Perjuangan belum meresmikan nama calon yang diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Saat ini PDIP selalu mengusung kader sendiri untuk maju di Pilkada. Sebagai pemenang pemilu legislatif 2024 nomor 2 di Jawa Timur setelah PKB, partai berlambang banteng moncong putih ini memiliki modal sosial besar untuk mengusung kader sendiri. Nama dua kader PDIP, yakni mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas muncul dalam pembahasan di internal PDIP Jawa Timur untuk dicalonkan. Menurut analis politik Universitas Erlangga, Suko Widodo, nama Risma memiliki pengalaman dan cukup berpengaruh di wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya Raya. Begitu juga dengan Abdullah Azwar Anas yang punya pengaruh di Banyuwangi.
PDIP akan lebih kuat jika berkoalisi dengan partai pemenang Pileg di Jawa Timur, yakni PKB. Dari dulu Jawa Timur itu secara ideologi partai dikuasai oleh dua partai besar, yaitu PDIP dan PKB. Nah, Pileg 2024 itu PKB juaranya dan PDIP nomor 2, terpaut tidak banyak. Sehingga sebetulnya kalau PDIP menjagokan kandidatnya, tentu punya modal sosial yang dimiliki kalau kita merujuk pada Pileg kemarin. Nah, kalau misalnya Bu Risma dimunculkan, kita tidak tahu, tetapi Bu Risma memang cukup memiliki pengalaman dan nama yang cukup berpengaruh di Jawa Timur, terutama di Surabaya Raya. Suko Widodo juga mengakui sejauh ini petahana Hovifah Indar Parawansa mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai riset yang menempatkan Hovifah di urutan teratas dibandingkan figur lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman kembali ke Senayan usai kembali terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Sumatera Barat melalui pemungutan suara ulang atau PSU. Tokoh Sumatera Barat itu berhasil merebut kursi keempat dalam PSU yang berlangsung 13 Juli 2024 lalu. Pemungutan suara ulang untuk DPD RI di Sumatera Barat diperintahkan Mahkamah Konstitusi lantaran Komisi Pemilihan Umum tidak menerapkan aturan tahapan pemilu yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung. Selain itu, KPU juga tidak memasukkan nama Irman Gusman ke dalam daftar pemilih tetap pemilu DPD RI berdasarkan keputusan PT UN Jakarta pada 13 Desember 2023 silam. Dengan total 400 miliar rupiah, PSU DPD RI dilakukan pada 13 Juli 2024 di lebih dari 17.000 TPS yang ada di seluruh Sumatera Barat. Tercatat pemilih yang hadir ke TPS sebanyak 1,4 juta orang atau sekitar 35,64% dari jumlah DPT. Dari hasil pemungutan suara ulang itu, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman mendapat suara terbanyak keempat dan berhak lolos ke Senayan. Karena kemurnian daripada DPD ini, sehingga hasil yang diperoleh dari 4 jumlah kursi per provinsi ini menunjukkan tingkat keterpilihan yang lebih murni. Dan saya bisa satu di antara pilihan tersebut dengan jumlah pemilih yang cukup signifikan. Walaupun tingkat partisipasinya rendah, itu memang sudah disadari. Pemilihan ulang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI menjadi pemilihan suara termahal lantaran hanya memilih 4 orang senator asal Sumatera Barat dengan biaya pelaksanaan 350 miliar rupiah untuk KPU dan 50 miliar rupiah untuk pengawasan oleh Bawaslu. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa menilai partai politik dan masyarakat bertanggung jawab untuk mengawal demokrasi agar potensi kotak kosong di Pilkada serentak tidak terjadi. Namun, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait juga menyatakan pembentukan Kimples bukan upaya menghadang salah satu calon. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, membantah akan ada salah satu calon di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 yang melawan kotak kosong. Menurutnya, koalisi dan kolaborasi antar partai politik jelang pilkada tidak menuju ke arah calon tunggal melawan kotak kosong. Jazilul menambahkan, koalisi Pilpres berbeda dengan koalisi pilkada. Sehingga usai Pilpres, partai politik akan berkoalisi sesuai dengan kepentingan di tiap-tiap daerah. Saya belum lihat sampai ke sana. Yang jelas yang saya lihat ingin ada kolaborasi kerjasama dari partai-partai politik yang ada. Kan sudah tidak ada lagi istilahnya, sebenarnya istilah-istilah seperti itu kan. Ada Pilpres selesai, ya selesai. Karena pilkada lihat aja di banyak tempat
ada macam-macam itu zigzag di antara partai-partai kan, tergantung kepentingan lokalnya. Lebih lanjut, Jazilul meminta masyarakat untuk mengawasi partai politik dan demokrasi sebagai tanggung jawab dalam menjaga demokrasi. Nah, kalau demokrasi mah mundur terus. Tapi gimana komitmennya? Ya, artinya itu tanggung jawab semua partai dan masyarakat kita semuanya. Tidak bisa diberikan hanya sepihak masalah soal demokrasi kepada partai politik. Lalu kita jaga partai politik dan juga kewarasan kita dalam berpolitik. Anggota DPR dari fraksi PKB itu juga berharap agar Pilkada Jakarta 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.